Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan akan mengalami revitalisasi besar-besaran mulai tahun 2026. Pemko Medan saat ini telah mengajukan usulan ke Kementerian Kesehatan dan berupaya menghadirkan fasilitas medis yang lebih modern serta pelayanan yang lebih nyaman bagi masyarakat. Dan sudah ada reporter Garuda TV Rudi F. Rizal bersama Wakil Wali Kota Medan Zakiyudin Harahap langsung dari RSUD Dr. Pirngadi Medan. Silakan Rudi. Ya, terima kasih Hanin dan juga pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Senang sekali saya Rudi Siregar bisa hadir bersama Anda dalam acara talkshow pada siang hari ini, dan kita akan membahas topik yang sangat penting bagi masyarakat Kota Medan, yaitu revitalisasi Rumah Sakit Pirngadi Medan. Dan tentunya Rumah Sakit Pirngadi merupakan ikon pelayanan kesehatan yang rencananya revitalisasi yang sedang dijalankan ini menjadi harapan besar untuk masyarakat Kota Medan dan tentunya menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih modern dan berkualitas. Hari ini sungguh spesial sekali saya bersama dengan Bapak Wakil Wali Kota Medan, Bapak Zakiyudin Harahap, yang akan menjelaskan secara langsung program, tantangan, dan harapan revitalisasi tersebut. Nah, selamat datang Pak Wakil Wali Kota, terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak. Gimana kabarnya Pak siang hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ya pemirsa, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, masyarakat tentu ingin mengetahui sejauh mana progres revitalisasi rumah sakit ini, apa saja perubahan yang akan dilakukan, serta bagaimana dampaknya bagi pelayanan kesehatan di Kota Medan. Nah, mari kita mulai pembahasannya pemirsa. Pak Wakil Wali Kota, bagaimana progres revitalisasi Rumah Sakit Pirngadi? Apakah berada sesuai dengan timeline yang direncanakan? Boleh dijelaskan Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih kepada Saudara Rudi Siregar yang hari ini hadir bersama saya. Ya Pak. Kita progres untuk revitalisasi Pirngadi ini adalah dari awal kita sudah punya visi misi tentang kesehatan dengan Pak Wali Kota Medan, di mana kami selama ini berjuang terus ke pusat untuk mencari anggaran untuk bisa membenahi Pirngadi. Dan insya Allah tahun depan Pirngadi akan direvitalisasi dengan anggaran APBN, dan ini sudah disetujui. Mungkin tahun 2026 akan dimulai. Akan dimulai di tahun 2026. Berarti persiapannya sudah sangat matang ya Pak ya? Sekarang ini lagi menyusun dengan Satker Pusat untuk DED-nya, anggarannya, tentang pembangunannya kapan dimulai. Kapan dimulai gitu ya Pak. Nah, dan terus ini Pak, apa alasan utama yang melatar belakangi pemerintah perlu melakukan besar-besaran revitalisasi terhadap rumah sakit ini Pak? Ya, alasan pertama adalah karena Pirngadi ini sudah cukup lama ya, hampir 20 tahun lebih tidak ada revitalisasi, dan banyak kepercayaan masyarakat hilang di sini, terutama tentang pelayanan. Tapi sekarang ini kita sudah mulai berbenah tentang pelayanan, dan insya Allah sekarang ini sudah semakin baik untuk pelayanan. Hanya masalah gedungnya yang sudah terlalu lama, memang harus kita revitalisasi. Terutama banyak kamar mandi yang sangat jorok, yang tidak pernah lagi di ini, banyak gedung yang tidak terpakai. Jadi dengan adanya revitalisasi ini akan ikut serta kita menampung banyaknya masyarakat Kota Medan yang sekarang ini sering kalau berobat ke rumah sakit swasta atau rumah sakit yang lain sering dibilang kamarnya penuh. Mungkin dengan nanti ini kita membangun Pirngadi, kita bisa menampung masyarakat terkhusus Kota Medan yang ingin berobat. Ya, mungkin ini pelaporan dari para masyarakat Kota Medan sendiri untuk langsung ada yang menginformasikan ke Bapak langsung atau ke media sosial, apalagi sekarang media sosial sangat kuat ya Pak ya. Udah sedikit-sedikit viral gitu ya Pak. Ya, hampir setiap hari. Hampir setiap hari ya Pak. Kalau masalah kesehatan hampir setiap hari selalu ada ke WA kita langsung tentang kamar penuh, tentang tidak dilayani, tentang baru 2 hari sudah disuruh, 3 hari sudah disuruh pulang dulu, nanti kembali lagi. Ini hampir setiap hari. Itu setiap hari keluhan mereka semua Pak? Iya, makanya saya berusaha sekuat mungkin macam mana Pirngadi ini bisa, kitalah yang akan menampung keluhan itu. Ya, ini termasuk berhubung dengan visi misi Bapak kemarin tentang pendidikan dan juga kesehatan ya Pak ya. Nah, selanjutnya nih Pak, apa nih, pasti ada tantangan terbesar nih buat Bapak nih yang dihadapi selama proses revitalisasi. Apakah itu mulai dari anggaran, teknis, atau perizinan, bagaimana tuh Pak? Ya, semua itu pasti ada kendala, tapi anggaran ini akan ditampung sama APBN. Cuma ada beberapa di Pirngadi ini ada bangunan heritage, itu yang harus kita jaga. Tetapi ini tetap kita berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan tentang heritage, dan kita juga
sudah bertanya dengan Bapeda, Perkim, Dinas Perhubungan nanti untuk lalu lintasnya. Ini semua akan kita koordinasikan untuk tidak menghambat lagi pembangunan Pirngadi. Oke, seperti itu ya, baik Pak. Nah, untuk proses pembenahan ini Pak, apakah hanya di bagian contohnya seperti gedungnya kah, ataukah apa ada perubahan dari tenaga medis, infrastrukturnya kah, apa hanya gedungnya saja untuk revitalisasi yang diprioritaskan tuh di bagian mana untuk dibenahi Pak? Kita paling memprioritaskan adalah pelayanan. Pelayanan. Ya kan? Cuma pelayanan ini tetap kita nomor satu kan. Makanya sekarang sembari menunggu nanti pembangunan gedung ini berjalan, pelayanan ini kan terus kita berbenah, apalagi peralatan-peralatan di Pirngadi ini banyak juga yang sudah lama. Itu juga nanti akan kita usulkan untuk ada pergantian. Jadi sembari menunggu pembangunan ini kita akan berbenah tentang pelayanan, karena kunci semua rumah sakit ini adalah pelayanan. Makanya kita berharap dengan hadirnya nanti Pirngadi ke depan, tidak ada lagi warga kita terkhusus Kota Medan yang berobat ke Malaysia, ke Singapura. Padahal di Kota Medan ini masih banyak rumah sakit yang mumpuni dan dokter-dokter yang hebat. Nah, tapi kepercayaan itu hilang. Makanya sekarang ini kita berharap Pirngadi hadir, tampil untuk dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat agar kiranya masyarakat tidak lagi berobat ke luar negeri. Baik Pak, selanjutnya nih Pak, ini pertanyaan seru juga nih Pak, dari sisi pendanaan nih Pak, apakah revitalisasi ini sepenuhnya dari APBD atau ada kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun swasta, dan boleh tahu nih, boleh sedikit kasih tahu Pak, berapa anggarannya yang diajukan nih sedikit nih Pak? Ini murni APBN. APBN ini Pak. Lebih kurang sekitar 600 miliar. 600 miliar murni ya, APBN, makanya kita sangat berterima kasih kepada Kementerian PU, Kementerian Kesehatan yang telah menerima usulan kita ini untuk rehab Pirngadi, pembangunan Pirngadi ke depan. Oke, baik Bapak. Oke Pak, kita break sejenak, kita akan kembali lagi dalam pembahasan revitalisasi Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan. Untuk itu jangan kemana-mana, masih tetap bersama saya Rudi Siregar. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan tentunya masih membahas tentang revitalisasi RSU Pirngadi Medan. Dan kita akan lanjut lagi bertanya dengan Bapak Wakil Wali Kota Medan. Nah Pak, selanjutnya nih Pak, bagaimana pelayanan rumah sakit selama proses revitalisasi? Apakah operasional pasien akan terganggu nih Pak? Boleh tahu Pak? Tidak, operasional rumah sakit tetap berjalan karena ada gedung 1 tower lagi yang masih beroperasi dan tidak akan mengganggu karena rumah sakit Pirngadi ini cukup luas, ada sekitar 3,8 hektar. Jadi sayang karena bangunan ini harus kita benahi supaya tidak semeraut. Makanya dengan adanya revitalisasi ini, supaya nanti sirkulasi perjalanan perobatan ini jelas jalannya. Dari IGD masuk ke ruangan cath lab-nya semua jalannya bagus. Ini yang akan kita benahi, tapi dalam pembangunan Pirngadi ini tidak mengganggu untuk orang berobat. Dan seperti yang Bapak informasikan tadi bahwasanya kita akan meningkatkan kenyamanan tentunya kan Pak. Ini termasuk ini keluhan dari masyarakat yang menginformasikan ke Bapak nih tentang bagaimana revitalisasi ini dapat membantu mengurangi antrian, mempercepat layanan dan meningkatkan kenyamanan pasien. Bagaimana tuh Pak, boleh dijelaskan? Ya, nanti dengan kamar-kamar baru, gedung baru ini kan biasa masih semangat baru lah. Ya, masyarakat pasti ingin mencoba, ingin melihat, mudah-mudahan dengan gedung baru ini orang merasa yakin dengan Pirngadi dan insya Allah semua pelayanan nanti akan berbenah. Jadi dengan hadirnya nanti gedung-gedung kamar baru, rawat baru, apalagi sistem BPJS sekarang ada namanya kamar kris itu harus disiapkan dan sekarang sudah kita bangun di belakang. Jadi walaupun nanti pembangunan ini berjalan, pelayanan BPJS dan kesehatan yang lain tetap dapat terlaksana. Dapat terlaksana tentunya ya Pak ya. Dan bagaimana nih Pak keterlibatan tenaga medis dan staf rumah sakit dalam proses perencanaan revitalisasi ini Pak? Ya, kita semua tetap meminta masukan kepada seluruh tenaga medis, baik dari Dirut Pirngadi, dokter-dokter spesialis, karena orang ini yang paham tentang gimana rumah sakit ini, sistem apanya kan, perobatannya, kamarnya gimana, IGD-nya di mana. Ya, jadi kita tetap berkoordinasi dengan seluruh elemen yang ada di Pirngadi. Karena ini rumah sakit ini cukup sangat besar ya Pak, jadi agak juga bingung, saya juga bingung nih Pak, lokasinya di mana ruangan ini, di ruangan itu gitu ya Pak ya. Nah,
apa harapan Bapak nih kepada masyarakat Medan terkait revitalisasi Rumah Sakit Peringadi dan bagaimana masyarakat bisa mendukung transportasi layanan kesehatan ini, Pak? Boleh? Harapan Jelaskan. kita ya mohon doa ya. Mohon doa. Kiranya Peringadi ini ke depan dapat hadir untuk melayani seluruh masyarakat terkhusus Kota Medan di bidang kesehatan. Kiranya nanti Peringadi ini ke depan menjadi ikon, dan kami berharap ini dengan Nah, target Bapak ini selesainya tahun berapa nih, Pak? Boleh tahu? Target Ya. Bapak nih, kita ancang-ancang nih. kalau kita ya karena ini gedungnya lumayan luas Dan besar mungkin gitu ya, 2 Pak? tahun. Kurang tahu ya? Ya, 2 tahun mungkin. Oh, Ya, kurang jadi lebih multi 2 years tahun. ya. Ya nggak mungkin siap 2 tahun. nggak sampai setahun tuh nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena ini gedungnya nih 7 lantai, Iya. ada basement 2 lantai ke bawah. Jadi mungkin butuh waktu lebih dari 1 tahun. Ya insya Allah kita berharap 2 tahun siap. Ya, Itu Pak Peri ya, 2 tahun siap ya. 2 tahun ya, Pak. Kalau setahun nggak mungkin ya. Karena banyak sekali nih masyarakat Kota Medan sedikit-sedikit mengeluh bahwasanya kita menjanjikan bahwasanya sampai 2 tahun atau 3 tahun udah selesai gitu ya, Pak ya. Ternyata belum selesai juga. Ini yang menjadi tantangan kita untuk bisa menjelaskan ke masyarakat. Makanya saya tidak berani menjanjikan 1 tahun. 1 tahun, Tapi iya, kalau benar. 2 tahun insya Allah itu. Insya Allah ya, Pak ya. Berarti Setahun itu kita tidak berani. tidak berani. Tadi ya masyarakat berarti tidak harus sampai 2 tahun, tapi lebih dari 2 tahun juga bisa. Ya. Kurang lebih 2 tahun juga Tapi bisa. target saya sebelum 2 tahun siap. Sebelum 2 tahun sudah Target saya. target. Nah, untuk yang terakhir nih Pak, pesan Pak Wakil Wali Kota untuk warga Medan. Ya, Pesannya bagi apa nih, seluruh warga Medan, doakan kami bersama Pak Wali Kota, Riko Astri Putra Bayu Waas, untuk dalam revitalisasi ini berjalan lancar dan kiranya bisa selesai tepat waktu dan seluruh warga Kota Medan dapat menikmati nanti fasilitas kesehatan yang ada di Kota Medan. Oke, baik Pak. Terima kasih atas penjelasan Bapak yang sangat informatif, Pak Wakil Wali Kota. Nah, revitalisasi Rumah Sakit Peringadi Medan ini tentu saja menjadi langkah besar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Begitu, terima kasih untuk pemirsa dan kita kembali ke Anin.